Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas BK 4E. Kami akan membahas materi solvabilitas. Yuk kita bahas bersama-sama. Eits, sebelumnya kami perkenalan dulu ya sobat. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Febri Ilham Anggoro. Halo, nama saya Dwi Tika Syabuti. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Revita Simuraya. Halo teman-teman, nama saya Zanda Novalia Syabitri. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu solvabilitas? Solvabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Secara ekonomi, pengertian solvabilitas adalah matriks yang digunakan untuk mengukur kapasitas bisnis membayar hutang sebagai dasar penilaian bagi kreditur. Nah, secara singkat dapat kita simpulkan bahwa pengertian solvabilitas sendiri adalah rasio pengukur bisa tidaknya perusahaan membayar utang di masa yang akan datang. Manfaat solvabilitas yang pertama, untuk menganalisis posisi perusahaan jika dilihat dari kewajiban utangnya. Kedua, untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi utang-utang beserta bunganya. Ketiga, untuk meninjau keseimbangan nilai aktiva atau aset terhadap modal perusahaan. Keempat, untuk mengetahui berapa banyak aset perusahaan yang disokong oleh utang. Kelima, untuk menganalisis pengaruh utang terhadap pengelolaan aset. Yang keenam, untuk mengetahui berapa porsi modal perusahaan yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, untuk mengetahui jumlah dana pinjaman yang akan segera ditagih atau jatuh tempo terhadap modal perusahaan. Setelah kita mengetahui apa itu solvabilitas dan apa saja manfaat solvabilitas, marilah kita cari tahu apa tujuan dari solvabilitas. Tujuan yang pertama ialah meringkas kondisi finansial perusahaan pada kreditur. Perhitungan rasio solvabilitas adalah aktivitas yang sangat krusial bagi reputasi perusahaan di mata kreditur. Adapun kreditur perusahaan yang membutuhkan data solvabilitas adalah lembaga peminjam uang, perusahaan anjak piutang, asuransi hingga investor. Apabila tingkat solvabilitas suatu bisnis rendah, maka kreditur-kreditur ini akan meragukan perusahaan tersebut dan memasukkannya ke dalam blacklist. Tujuan yang kedua ialah untuk menilai kemampuan bisnis membayar. Salah satu konsekuensi bertransaksi secara kredit adalah bunga, dan ini berlaku juga antara perusahaan dan para krediturnya. Selain untuk menilai kapasitas perusahaan membayar utang, rasio solvabilitas adalah alat ampuh guna memproyeksikan kemampuan bisnis membayar bunga hingga beberapa tahun mendatang. Untuk tujuan berikutnya, memberikan informasi kesehatan neraca, kemudian estimasi total pinjaman saat jatuh tempo pembayaran. Wow, sungguh banyak ya tujuan dari solvabilitas. Tahu nggak sih sob jenis-jenis rasio solvabilitas? Apa aja ya kira-kira? Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama adalah debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini merupakan pemaparan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Debt to equity ratio atau biasanya disingkat DER ini akan membandingkan total liabilitas dan ekuitas. Pada rasio ini, utang tidak boleh lebih besar dari modal agar beban perusahaan tidak bertambah. Tingkat rasio yang rendah menunjukkan kondisi perusahaan semakin baik karena porsi utang terhadap modal akan semakin kecil. Dengan batas terendah rasio adalah 100% atau 1:1. Rumus perhitungan rasio ini adalah debt to equity ratio atau DER sama dengan total utang per ekuitas atau modal dikali 100%.
Yang kedua adalah debt ratio atau rasio utang. Rasio utang ini akan menilai seberapa besar perusahaan memiliki patokan pada utang untuk membiayai asetnya. Dengan perbandingan total utang atau liabilitas dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Besaran persentase rasio yang utang minimum adalah 100% atau 1:1. Dalam artian, Rp1 utang jangka panjang dapat dijamin Rp1 aktiva yang tetap yang dimiliki. Rumus perhitungan debt ratio adalah rasio utang sama dengan total utang per total aset dikali 100%. Yang ketiga adalah times interest ratio. Istilah ini biasa disebut pula dengan interest coverage ratio yang akan mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa yang akan datang dengan membandingkan laba sebelum pajak dan bunga terhadap biaya yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Rumus perhitungannya adalah times interest ratio sama dengan laba sebelum pajak dan bunga per beban bunga dikali 100%. Agar lebih paham, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Kira-kira berapa sih solvabilitas perusahaan memakai rasio modal dengan aktiva? Tahu nggak? Yuk kita jawab. Apabila diketahui modal sendiri sama dengan saham ditambah laba ditahan total Rp565 juta dan total aktiva sama dengan kas ditambah piutang dagang ditambah barang dagangan ditambah mesin ditambah bangunan dan ditambah tanah untuk totalnya Rp1 miliar. Maka berapakah rasio modal dengan aktiva? Rasio modal dengan aktiva sama dengan modal sendiri sebesar Rp565 juta dibagi total aktiva sebesar Rp1 miliar dikali 100%. Maka rasio modal dengan aktiva sebesar 56,5%. Mudah bukan? Sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita bertemu di lain kesempatan. Demikianlah pembahasan pada video kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai bertemu di video berikutnya.